ketika kita berbuat baik pada seorang, Ya. kita harus pastikan seseorang itu pun menjadi baik. Ketika orang itu tidak menjadi baik, berarti kita tidak berhasil melakukan kebaikan. Itu sebabnya penting bagi kita ketika melakukan kebaikan pada orang, penyelidikan itu harus, Ya, insya Allah. kepercayaan yang dia perlihatkan itu harus. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Jadi awal perkenalan dengan siapapun, pertama kita harus tidak percaya dulu. Jadi kita buktikan bahwa dia memang orang baik. Kita harus buktikan dulu. Yang akhirnya kita percaya bahwa dia baik. Iya, iya. Jadi dalam hidup itu sebenarnya seperti itu. Dan terkadang kan kejahatan banyak bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Itu sebabnya ketika kita ingin mempercayai orang, kita buktikan dulu bahwa dia layak tidak kita percaya. Jadi itu sebabnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tidak percaya dulu. Kita ukur kelayakannya. Sebab dengan tanpa mengukur kelayakannya langsung kita percaya. Ingat rumus tadi, pada hakikatnya kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Ketika seorang kita beri kepercayaan, nampak pula uang banyak, akan itu kesempatan. Itulah yang disebut yang layak disalahkan adalah diri kita sendiri. Iya, betul. Padahal kita sendiri akhirnya dipercaya orang karena memang kita tetap teguh lurus biar orang tidak percaya, saya tetap bekerja keras, akhirnya orang percaya. Sudah dapatkan ketika merintis dulu orang tidak percaya, Iya. terus kita tetap berusaha baik, Iya. tetap lurus, tetap juga orang nggak percaya dan akhirnya orang percaya. Iya. Nah itu kan sudah jelas pelajarannya. Dan kenapa kita tidak berbuat seperti itu? Yang akhirnya kita mau ditipu. Kita tiba-tiba saja orang baru datang langsung kita percaya. Padahal kita merintis dulu, kita tidak percaya bahkan dilecehin. Ah siapa ini orang? Betul. Ah nggak mungkin. Nah Ya. dan kita dipercayain orang akhirnya kan karena kita teguh terus. Iya, Pak. Nggak diterima. Jadi seperti itu pelajaran. Akhirnya seperti apa yang Mak sebutkan tadi, dapat kesimpulannya kan Iya, dapat. dari pengalaman sendiri. Iya. Nah, satu yang diingat itu adalah apapun yang terjadi kemarin ini, akhirnya saya ditipu orang, akhirnya saya dimanfaatkan orang adalah karena kesalahan saya. Mana kesalahan saya? Karena saya salah mempercayai orang. Iya, iya. Oke? Oke. Nah, jadi supaya kecewa kita itu jangan mendalam. Jadi kita itu tidak perlu mencari kambing hitam. Jadi dalam hal apapun keburukan yang teralami dalam kehidupan kita, yang wajib kita salahkan adalah diri kita. Ketika diri kita yang kita salahkan, sehingga akhirnya kita pasti berubah. Tapi ketika kita tetap menyalahkan orang yang menipu kita, kita tidak akan berubah. Kita akan tetap lagi mempercayai orang yang lain lagi. Kita akan mempercayai orang baru lagi. Betul. Paham? Jadi Iya. salahkan diri, akhirnya dengan menyalahkan diri, akhirnya kita betul-betul berubah total untuk memulai sikap baru.
dalam pergaulan, ketika ada teman, saudara atau siapapun Iya. yang ingin meminjam uang, Iya. jangan sampai diberikan. Iya. Itu harus, karena itu akan merusak semua. Iya betul, Pak. Kecuali darurat, mana darurat dia betul-betul tidak makan hari itu perkara lain, kita kasih saja. Tapi soal utang jangan. Kalau dia bersikeras, bahkan dibilang, masa kamu tidak percaya, tidak masalah, kita katakan begini, oke, saya memang ada uang pegang sedikit sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi mesti ada pegangan buat saya, dan itu harus kita lakukan. Kalau tidak diarahkan, kalau iya kamu tanda keseriusan kamu ke bank saja. Sebab kalau tidak nanti rusak pergaulan kita, rusak persaudaraan kita. Karena orang-orang besar terjatuh itu menjadi pelajaran sama dia, dan dia tidak mau lagi terjatuh ke lubang yang sama. Dan BJ kenapa terjatuh ke lubang yang sama? Lagi mudah percaya lagi, itu sebabnya. Ya, untuk kita keluarga, yang terpenting menjalankan kehidupan itu adalah fokus kepada cita-cita, fokus kepada keinginan, dan fokus kepada hal yang baik. Jangan pernah fokus kepada hal yang akan merugikan awak, atau akan merusak pikiran awak, atau akan merusak semangat awak. Jadi untuk tujuan hidup ke depan itu yang paling penting adalah hal apa saja informasi yang bisa menguntungkan pola pikir awak, ambil itu. Kedua, jujur, lurus, jangan mencari menang tapi mencari lulus. Sebab ketika orang ingin mencari menang, ini akan menjatuhkan orang. Tapi ketika ingin lulus, itu berbeda. Ini ingin pula orang-orang lain lulus. Nah, jadi jangan mencari menang tapi cari lulus. Sebab ketika mencari menang berarti ada yang awak kalahkan. Anggaplah kita orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, bahkan berkali-kali naik haji. Tapi jika kita melukai hati saudara-saudara kita, jika kita mendolimi saudara-saudara kita, mendolimi haknya, atau kita memberi kabar dusta atau fitnahan kepada saudara-saudara kita, maka Allah menyerahkan hal tersebut kepada diri kita sendiri. Sahabat, apa artinya? Artinya begini, ketika sholat kita lancar, ibadah kita lain lancar segala macam, tapi kita selalu mulut kita, lisan kita menyakiti hati orang, lisan kita tajam tapi tidak sesuai, tidak adanya penghargaan pada orang yang seharusnya memang kita beri penghargaan, kecuali yang tidak perlu kita beri penghargaan karena kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Dalam hal ini, maka kita bangkrut, sahabat semua. Oke. Jadi begini, kita itu tidak akan pernah boleh menutup mulut orang, kecuali kita jahit sendiri mulut orang baru kita boleh. Jadi kita tidak boleh paksakan apa orang yang mencakap, karena dia punya mulut dia sendiri. Jadi cara terbaik adalah ketika kita terluka oleh mulut orang, oleh bahasa orang, jangan izinkan diri kita terluka. Sebenarnya yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah adalah karena kita mengizinkan diri kita sendiri marah. Dan kita tahu ketika kita tersinggung, marah, kan buat kita gelisah. Artinya kalau kita gelisah, berarti itu sesuatu hal yang merugikan kita. Ya, supaya kita jangan rugi, sudah tak perlu izinkan tersinggung dengan hal apapun yang orang buat. Ketika orang bicara kasar, nah itu pribadi dia, bukan pribadi saya. Saya tidak perlu izinkan diri saya untuk tersinggung. Ya. Biarkan. Maknanya kita kena cakap kat diri saya, walaupun pun kau, walaupun kau, kau tak ada kesan kat tak ada diri kesan. aku secara langsung. Dan nanti dia akan malu sendiri. Orang-orang tak akan emosi sendiri. Nabi kita kan begitu caranya. Nabi kita Islam ini berkembang dengan cara seperti itu.
Akhlak. Nabi kita tak pernah izinkan dirinya untuk membuat dirinya sedih oleh cercaan orang. Ya Allah, saya sedih dengan si fulan, tak pernah Nabi kita. Jadi yang membuat kita tersinggung adalah kita izinkan diri kita tersinggung. Jika kita tidak izinkan diri kita tersinggung, ya kita lebih hebat dari siapapun. Pedulikan. Itu yang disebut merdeka. Merdeka adalah kita berpihak kepada apapun kebaikan buat diri kita. Jadi kita berpihak pada keberuntungan yang akan kita dapat. Termasuk keberuntungan yang kita dapat itu adalah kita tidak mau kemalang kesedihan. Tandanya kita tidak mau kemalang kesedihan adalah ketika orang berbicara kasar sama kita, terus kita izinkan diri kita tersinggung, dan kita berasa malang. Kita udah dapat sedih. Supaya kita berasa malang ini kan, saya tak izinkan diri saya tersinggung. Dia kan mulut dia sendiri. Mau macam mana pun saya tak boleh tutup mulut dia, kecuali saya jahit dulu. Jadi itu cara buat dia. Lagi satu juga kan. Okey, dalam Islam kan dia kata sebenarnya bagus orang mengumpat kita kan, kita dapat pahala. Macam mana kita nak fahamkan benda tu? Macam mana kita nak apply dalam, maksudnya alhamdulillah sebenarnya kau bagi aku rezeki ke akhirat besok yang kau kata-kata ni. Ada maksudnya di sisi Allah nampak apa yang kau buat tu. Tapi macam mana kita nak pujuk hati ni bahawa itu adalah satu hadiah yang besar dari Allah? Macam mana Pak Ben? Salah satu yang paling bagus memujuk diri kita adalah sedemikian tololnya saya jika saya mengizinkan diri saya tersinggung oleh orang itu. Jika diri saya tersinggung oleh orang itu, berarti saya lebih buruk dari orang itu. Allah. Maksudnya dengan kata-kata ni selalunya kita boleh mengawal Pak Ben, itulah. Tadi ada kejadian orang yang mau berobat, dalam cerita. Itu tak perlu. Apa kalau Pak Ben cakap tiada benci dalam diri tak tu, ada. Salah. Itulah. Kalau tak suka diam saja. Subhanallah. Itulah perlu inner power ya. Biarkan mutiara dia di dalam laut yang dalam pun kilaunya akan tetap kelihatan. Hari kan. Peluang-peluang apapun Allah yang bukakan, bukan diri kita. Tugas kita hanya melakukan dan biarkan setelah itu terserah Allah. Kalau kita sekarang ni Pak Ben, subhanallah, macam contohnya kita berkeinginan untuk sesuatu tu kan, tetapi tak dapat, tersedih tu. Ya, itu tersedih. Tersedih itu orang-orang sekarang anggap manusiawi ya, karena kita tidak mendapat apa yang kita ingin. Tapi ingat, hal apapun yang berlaku pada diri kita atau yang tidak sampai pada diri kita atau orang memaki kita, jika itu terjadi, itu maknanya ada izin Tuhan di sana. Jadi buat apa kita marah ke dia? Buat apa rezeki yang tidak jadi dan kita sesalkan? Karena apapun yang terjadi itu ada izin Tuhan. Kalau tidak ada izin Tuhan, tak akan terjadi. Jadi ketika orang maki-maki kita, kalau tak izin Tuhan, tak akan terjadi. Tapi kenapa terjadi? Berarti ada izin Tuhan. Kita jangan sakit hati. Ketika kita sakit hati, berarti kita sakit hati sama izin Tuhan. Kalau Tuhan nak izin itu intinya. Itu sebabnya saya tak izinkan diri saya untuk melukai hati Tuhan. Kan? Wow, Allah subhanallah. Itulah apa ayat dia sebenarnya. Bila kita tengok Pak Ben, sebenarnya Pak Ben tak ada apa-apa. Bila Pak Ben tengok saya langsung tak ada apa-apa. Itu semua dia punya pergerakan yang mana kata nak fahamkan ya, saya macam tak masuk tu Pak Ben. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.